Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19 dalam tema Cintailah Kebenaran dan Damai. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus. Dalam ketritunggalan-Mu kami menyembah dan memuliakan Engkau. Kami sungguh percaya kami boleh ada saat ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami akan belajar firman-Mu, maka diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Diberkatilah saudara-saudara jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami yakin firman-Mu adalah pedoman dalam perjalanan hidup kami, yang menguatkan, yang mengingatkan, yang menginspirasi, tapi juga mengoreksi kehidupan kami. Kami siap belajar firman-Mu, maka berfirmanlah bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19 dalam perikop keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan, semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Hatiku berkobar-kobar untuk Sion dan demi dia amarahku menyala-nyala terhadap musuh. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek nenek yang duduk-duduk di lapangan-lapangan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Lapangan-lapangan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu mereka yang tersisa dari bangsa ini menganggap hal itu terlalu ajaib, apakah aku juga akan menganggap terlalu ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai negeri terbenamnya. Aku akan membawa mereka pulang supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Mereka pun akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang disampaikan para nabi ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan agar bait suci itu didirikan. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada rezeki bagi hewan. Orang yang keluar masuk tidak akan tentram karena ada musuh. Aku membuat semua manusia saling bermusuhan. Tetapi sekarang aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa dari bangsa seperti zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sebab aku akan menabur damai sejahtera. Pokok anggur akan memberi buahnya. Tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunya.
Semuanya itu akan kuberikan kepada yang tersisa dari bangsa ini sebagai miliknya. Kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Tetapi pada waktu ini aku berbalik. Aku bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan tegakkanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita selalu yakin bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup saya dan saudara, selalu diberkati oleh Tuhan. Karena itu Tuhan memberi kesempatan lagi bagi kita saat ini untuk belajar firman Tuhan. Melalui kitab Sakaria, kita yakin bahwa ada firman yang terus menginspirasi kita untuk selalu hidup taat, setia, dan takut akan Tuhan. Supaya benar hidup kita diberkati, tapi juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, perenungan kita saat ini saudara dalam kitab Sakaria. Sakaria artinya Tuhan mengingat. Dan Nabi Sakaria ini disebut sebagai nabi kecil dalam perjanjian lama. Nah, ketika Sakaria dia menyampaikan suara profetis, suara kenabian bagi bangsa Israel, maka dalam konteks bahwa bangsa Israel baru saja kembali dari pembuangan. Nah, 70 tahun bangsa Israel ini mereka ada dalam pembuangan di Babel. Mengapa dibuang? Jawabannya, karena mereka telah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Sementara kita percaya dan kita meyakini bahwa Allah yang disembah oleh nenek moyang Israel, yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah kompromi dengan dosa. Karena kita menyembah Allah yang kudus. Karena itu Tuhan Allah menghendaki supaya kita umat manusia, orang yang percaya kepadanya, hidup kudus, hidup benar, hidup setia kepada Tuhan Allah. Nah, karena itu ketika dosa bangsa Israel menumpuk terlalu banyak, baik para pemimpin umat tapi juga umat yang melakukan kesalahan, maka Tuhan Allah memproses mereka, menghukum mereka, menggembleng mereka lewat pembuangan di Babilonia, supaya mereka sadar diri akan jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dan kini ketika mereka kembali dari pembuangan, mereka harus membangun kembali kota Yerusalem yang sudah hancur, tembok-tembok yang sudah hancur, bahkan bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka pun sudah hancur. Namun saudara, sekalipun bangsa Israel telah melakukan dosa dan kesalahan, tapi Allah tetap mengasihi karena Allah adalah kasih adanya. Karena itu melalui para nabi termasuk di dalamnya Nabi Sakaria menyampaikan suara Tuhan, suara kenabian, bahkan suara pertobatan itu terus dikumandangkan supaya umat Tuhan bertobat dan mau datang kepada Tuhan dalam kesetiaan dan ketaatan. Karena itu saudara, perikop bacaan kita, suara kenabian yang disampaikan oleh Nabi Sakaria, itu adalah perkataan-perkataan yang memulihkan, yang menguatkan, yang menghibur bagi segenap bangsa Israel. Bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan mereka. Akan ada sorak-sorai di Yerusalem. Bahkan akan ada dikatakan para orang tua
kakek nenek duduk di lapangan, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usia. Bahkan lapangan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan yang bermain. Ini menggambarkan tentang kehidupan, tentang sorak-sorai. Karena Tuhan sendiri yang akan memulihkan dan menganugerahkan sukacita yang besar kepada mereka. Bahkan saudara, dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari negeri terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah berkuasa atas alam semesta. Dia yang menjadikan segala-galanya. Timur, barat, utara, dan selatan itu ada dalam kedaulatan dari Tuhan Allah. Di ayat 9, kuatkan hatimu, hai orang yang selama ini mendengar firman yang disampaikan oleh para nabi ketika dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan agar bait suci didirikan. Kuatkan hati. Mereka akan membangun bait Allah di Yerusalem yang sudah hancur. Tapi oleh karena kuasa pertolongan Tuhan, maka bait Allah itu akan kembali dibangun. Bahkan juga dikatakan bahwa orang yang keluar masuk tidak akan tentram karena ada musuh. Tapi aku membuat semua manusia saling bermusuhan. Sebab sebelum itu tidak ada rejeki. Tetapi sekarang aku tidak lagi memperlakukan mereka yang tersisa seperti dahulu. Tetapi Tuhan Allah, Dia sendiri yang akan menabur damai sejahtera. Sehingga di ayatnya yang ke-12, pokok anggur akan memberi buah, tanah akan memberi hasil, langit akan memberi air embunya. Ini luar biasa. Pokok anggur akan berbuah, tanah akan memberi hasil, bahkan damai sejahtera akan dianugerahkan oleh Tuhan. Ada banyak janji pemulihan, janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel melalui suara kenabian dari Nabi Zakaria, tapi juga nabi-nabi yang lain. Dan janji Tuhan adalah janji yang pasti, yang tidak terlambat, tidak terlalu cepat, tapi tepat waktu. Bahkan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan, ya dan amin. Dan itu semua digenapi atau ditepati. Kemudian lagi saudara, ada banyak hal, ungkapan-ungkapan penguatan yang diberikan kepada bangsa Israel. Dan yang terakhir, bahwa syarat supaya mereka dipulihkan, syarat supaya mereka mengalami sorak-sorai atau ada kehidupan di Yerusalem, syarat supaya mereka diberkati, menerima berkat dari Tuhan Allah. Maka ayatnya yang ke-18, itu adalah syarat bahwa hal yang harus kamu lakukan, berkatalah benar seorang kepada yang lain, tegakkanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai. Ayatnya yang ke-17, janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Janganlah mencintai sumpah palsu. Nah saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel. Sehingga mereka betul-betul mengalami kasih, mengalami kuasa dan kebesaran dari Tuhan Allah. Sehingga makna dari bacaan kita, dari perenungan kita saat ini. Pertama, saudara, bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan pasti itu ada resiko. Ketika kita berbuat baik, melakukan apa yang benar, maka apapun yang kita lakukan itu mendatangkan sukacita, bahkan mendatangkan berkat. Tapi ketika kita melakukan apa yang tidak baik dan apa yang tidak benar, bukan sorak-sorai, bukan kebahagiaan, bukan sukacita, bukan berkat yang kita nikmati. Tetapi hal-hal yang mendukacitakan, hal-hal yang mengecewakan. Hal-hal yang tidak membuat kita bersorak-sorai. Sama dengan bangsa Israel. Karena mereka berbuat kesalahan, mereka melakukan dosa, maka Tuhan menghukum mereka. Maka itu juga saudara pengalaman iman kita. Lewat firman Tuhan tapi juga menjadi kesaksian hidup bagi kita. Bahwa ketika kita berbuat yang baik, ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang.
kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan, maka cepat atau lambat berkat itu yang akan kita nikmati. Sebab Tuhan selalu melihat detail perbuatan kita. Tuhan selalu mendengar secara detail setiap ucapan-ucapan kita. Ketika ucapan kita membawa kegembiraan dan sukacita, maka Tuhan akan membalas berkat bagi kita. Ketika tindakan perbuatan kita juga itu membawa kegembiraan jadi berkat bagi banyak orang, maka Tuhan juga memperhatikan semuanya sehingga kita akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kemudian saudara, sebaliknya, ketika kita menjadi batu sandungan, ketika kekecewaan, ketika hal-hal yang tidak baik yang itu kita tampilkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menuai kebinasaan. Kita akan merasa hampa dalam kehidupan ini ketika kita mengecewakan Tuhan, mengecewakan orang lain. Bahkan istilahnya torang nyandak tasono kalau torang melakukan apa yang tidak baik, apa yang tidak benar. Kita sendiri akan merasa sakit hati. Bukan cuma orang yang kita sakiti yang merasa sakit hati, torang juga yang berbuat kesalahan pasti merasa sakit hati. Karena itu saudara, berbuatlah apa yang baik. Lakukanlah apa yang benar. Kerjakanlah segala sesuatu yang mendatangkan sukacita. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Sebab itulah tujuan Tuhan Allah menempatkan kita di komunitas manapun. Agar supaya kita memuliakan Tuhan. Dan orang lain juga akan memuliakan Tuhan. Lewat kehadiran kita. Lewat sikap, perbuatan, dan ucapan-ucapan kita. Kemudian saudara, pesan yang kedua dari bacaan kita. Sebagaimana tema, cintailah kebenaran dan damai. Saudara, mencintai berarti menyukai. Pertama, kita menyukai apa yang benar. Sebab kebenaran itu sekali lagi mendatangkan sukacita dan berkat. Dan kebenaran itu secara objektif. Bukan subjektif, bukan kebenaran suka-suka orang. Bukan kebenaran sesuai definisi kita. Tapi kebenaran yang objektif adalah kebenaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab ada kalanya saudara, torang merasa torang yang paling benar. Karena ada kepentingan di dalamnya. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Tapi ternyata itu disertai dengan keangkuhan, dengan kesombongan. Atau rasa makang puji. Itu adalah kebenaran yang subjektif. Tetapi kebenaran yang objektif itu menurut kebenaran firman Tuhan. Sehingga saudara, ketika kita mencintai apa yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan Allah, maka itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Misalnya saudara, dalam hidup ini kita dituntut untuk selalu jujur. Jujur di hadapan Tuhan. Jujur terhadap manusia, jujur terhadap pasangan, suami, istri, keluarga, anak-anak, jujur terhadap orang tua. Harus jujur saudara, itu adalah salah satu sifat hidup yang benar. Kemudian saudara, kita juga dituntut disiplin kerja, tanggung jawab untuk bekerja. Bukan bekerja cuma asal-asalan. Kita diingatkan untuk mencintai pekerjaan kita. Sehingga apa yang benar itu yang kita lakukan. Memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bukan membuang waktu untuk hal-hal yang percuma. Kita mengembangkan talenta kita dengan semaksimal mungkin. Itu adalah sesuatu kebenaran. Sehingga kita yakin saudara, ketika kita selalu berbuat apa yang benar, maka orang akan memberi simpati kepada kita. Karena kebenaran yang objektif yang kita lakukan. Sehingga betul-betul tampilan kehidupan kita adalah tampilan hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Yang mengasihi Tuhan. Bahkan juga saudara, tuntutan hidup dalam kebenaran adalah hidup mengasihi. Mengasihi orang lain. Tapi kadangkala kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita tidak peduli dengan orang lain. Orang lain mau menangis ke, orang lain mau susah ke. Kadangkala kita tidak peduli, kita tidak peka. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan kita diingatkan, mari kita mengasihi setulus hati. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Agar supaya kita boleh bersorak-sorai dalam kehidupan kita. Ada ucapan syukur yang boleh kita tampilkan
di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh banyak orang. Kemudian saudara, makna dari bacaan firman Tuhan lewat tema cintailah damai. Saudara yang kekasih, saya kira semua orang suka hidup dalam perdamaian. Sebab ketika hidup dalam perdamaian, maka tidak ada suasana yang kaos, tidak ada suasana yang kacau, yang berantakan, yang sembrono. Tapi hidup mencintai kedamaian adalah suasana hidup yang penuh sukacita, suasana hidup yang penuh dengan kegembiraan, rasa bahagia. Kita bisa tertawa lepas, kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Ada damai dalam hati kita, ada damai dalam keluarga kita, ada damai dalam komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Nah, karena itu saudara, berdamailah dengan Tuhan. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan memberi inspirasi bagi kita berdamai dengan orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita melihat orang lain bukan musuh, bukan saingan, tapi sahabat. Kita juga akan berdamai dengan lingkungan. Kita akan jaga lingkungan kita. Karena itu yang pertama, berdamai dengan Tuhan. Apalagi somo Desember, somo Natal. Maka kata-kata damai akan kita dengar. Damai di sorga, damai di bumi, damai di hati kita. Maka ciptakanlah damai itu saudara. Agar supaya kita bisa enjoy dengan kehidupan kita dimanapun kita berada. Dan karena itu juga saudara, saat ini di penghujung bulan November ini kita akan memasuki satu pesta demokrasi, yaitu pilkada, pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serentak di tanah tercinta Indonesia ini. Dan secara khusus lagi di Sulawesi Utara, kita akan memilih gubernur, wakil gubernur. Dan di kota Manado dan juga di kota kabupaten dalam kerja pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita akan memilih juga bupati, wakil bupati, dan sekali lagi wali kota, wakil wali kota. Ciptakanlah suasana yang damai saudara. Baku-baku sayang, baku-baku baik. Karena itu adalah budaya orang Minahasa. Budaya yang sesuai dengan Alkitab. Sebab ketika orang hidup basudara, baku-baku baik, baku sayang, di sana ada berkat Tuhan. Sebab yang pasti semua orang punya perbedaan. Dan perbedaan itu adalah kekayaan, ciptaan Tuhan. Tapi kiranya perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita, dalam komunitas kita, itu harus dihargai, dihormati, diakui. Sebab dalam pilkada saat ini, barangkali ada pilihan figur yang berbeda, pasangan calon yang berbeda, punya warna yang berbeda, punya mindset yang berbeda. Barangkali dalam satu rumah, suami istri beda dan seterusnya. Tapi sekali lagi ingat, perbedaan itu adalah kekayaan. Mari kita saling menghargai, saling menghormati. Kita ciptakan suasana yang damai, yang tentram, agar supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan. Dan tugas kita adalah mendoakan pilkada ini supaya aman, kondusif, sehingga betul-betul kita akan memilih pemimpin-pemimpin daerah kita yang adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita percaya saudara bahwa Tuhan pasti menetapkan, Tuhan yang akan memilih dan mengutus siapa yang Tuhan kehendaki untuk memimpin Sulawesi Utara dan semua kota kabupaten yang ada di Sulawesi Utara ini. Kita berdoa supaya persiapan tapi juga hari H pelaksanaannya berjalan dengan baik dalam tuntunan, kuasa, dan kehendak Tuhan. Dan sebagai warga Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita mendoakan gereja kita, mendoakan jemaat kita, mendoakan hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, baik badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, tapi juga semua pelayan khusus diaken, penatua, pendeta, guru agama, agar supaya terus bersatu di dalam Tuhan, terus melayani dengan segenap hati, dipakai Tuhan dimanapun kita berada, menjadi ebed Yahweh, jadi hamba Tuhan, jadi dulos yang tetap setia, yang tetap mencintai kebenaran, dan mampu menerjemahkan kebenaran dan damai itu dalam kerja pelayanan di jemaat kita masing-masing. Tuhan memberkati.
Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman, dan kiranya firman ini memberkati dan menginspirasi saudara-saudara yang mendengarkannya. Dan hamba-Mu sudah berhenti, tapi media sosial YouTube Tuhan pakai untuk menjangkau banyak orang, mendengarkan kebenaran firman-Mu, menerjemahkan kebenaran dan damai, dan akan hidup taat setia di hadapan Tuhan. Karena itu, berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Mereka yang menonton video ini mendengarkan firman-Mu diberkati. Mereka yang bersuka cita, kuduskan sukacita mereka. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang lemah dan kehilangan semangat, mereka yang takut, mereka yang gelisah dan kecewa, kuatkan, hiburkanlah mereka. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya, Pendeta Tirsa Tairas, terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.